ini menyambung dari pertemuan kita semalam, dari obrolan kita semalam ini Bang. Ini ternyata banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya ini ingin mengetahui lebih dalam lagi, ya, mengenal lebih dekat. Ya, jadi seperti apa sih seorang pendeta Rudi Sembiring Milala, gitu ya. Jadi hari ini makanya tim kita bersama teman-teman mengangkat judul diskusi kita itu kisah pendeta Rudi Sembiring Milala, calon Bupati Karo 2024. Nah ini biasanya kalau kisah, gimana? Ya, memang benar itu yang disampaikan kemarin, dan tadi juga sebelum Arif bergabung saya sudah sampaikan nih ke teman-teman bahwa kali ini malam ini kita mau cerita tentang siapa saya gitu ya. Ya biasanya kalau kisah itu ada lagunya itu Bang, jadi kisah kasih dia ya. Oh gitu. Nah, nande Bapak turang senina bibi bengkila mami mama teman meriah IJP Kameringan bas berngeda kita nggo ras pendeta Rudi Sembiring Milala. Jadi malam ini kita akan coba diskusi ringan, kita santai ngobrol seperti apa sih seorang Rudi Sembiring Milala. Ya paling tidak kan di sini ada dua pendekatan nih Bang ya. Ya, Rudi Sembiring Milala sebagai manusia, tentu sebagai makhluk biologis ya secara individu. Kemudian Rudi Sembiring Milala sebagai makhluk sosial. Dalam dimensi kemanusiaannya, bagaimana dia berperan dalam kehidupannya, bagaimana perjuangan-perjuangan yang dia lalui. Mungkin kita bisa eksplor Bang, dan nanti kami persilahkan kepada para penonton atau teman-teman, saudara-saudara kita yang menyaksikan diskusi ini, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan langsung kepada Pendeta Rudi. Kalau ada yang hendak diketahui, misalnya dulu sekolah di mana, dulu waktu di sekolah pacarnya berapa, atau nggak pernah pacaran. Ya, nanti mungkin bisa disampaikan kepada Pendeta Rudi. Nah, Bang, ini ada buka ini, Bang, website karomujuajuha.com yang saya tahu ini adalah inisiasi dari Bang Rudi dan teman-teman. Di sini saya lihat ada riwayat hidup, Bang. Ya. Mungkin kita bisa bagi dari Rudi Sembiring Milala sebagai individu, Bang, sebagai makhluk biologis, makhluk Tuhan yang biologis. Lahirnya di mana, masa kecilnya seperti apa, Bang? Mungkin bisa diceritakan, Bang. Saya dari yang disampaikan oleh orang tua saya lahir di desa Singgamanik. Karena ibu saya berasal dari desa Singgamanik. Ibu saya Bru Sinuraya dan Bapak Sembiring Milala berasal dari Sarinembah. Tapi saya di Singgamanik itu hanya sampai kecil ya, belum sampai sekolah. Menjelang SD, orang tua saya pindah ke daerah Kabupaten Langkat di Kecamatan Selesai, dan saya SD di Desa Selayang. Desa Selayang. Ya, sehingga tamat di sana. Nggak tahu bagaimana di STTB saya tertulis saya lahir di Selayang tanggal 22 Desember. Jadi saya sudah dibaptis di Rugun GBKP Singgamanik. Jadi surat baptisnya ada tahun 68 gitu ya. Nah, menurut kami itu terjadi semacam kesalahan administrasi, dan itu yang dipakai sampai ke SMA, SD. Jadi sampai sekarang udah itu aja gitu ya. Nah, tapi kalau dari faktualnya seperti itu. Nah, inilah karena saya anak petani, ya kan. Jadi anak petani, orang tua dulu gini dia, Riz. Waktu saya lulus, saya pulang ke rumah. Pak, aku lulus. Lulus kamu nak aku di bagai potong manok kan gitu, langsung dulu kan gitu, potong ayam gitu kan. Nah, dapat STTB bukan dicek, bukan dilihat, wah ini STTB-nya gitu ya, dilihat, oh senang gitu. Nggak tahu kalau rupanya datanya seperti itu. Nah. Berarti ada kesalahan, tapi ingan pusung dundabuh di Singgamani. Itu di Singgamanik. Apa dulu, Bang?
Itu udah rumah sakit, bidan atau apa dulu zaman itu Bang? Tahun Kalau 68 Bang menurut ya? kalau menurut ceritanya nggak pakai bidan kampung, pakai dukun beranak gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ke rumah sakit. Jadi inilah dia hasilnya gitu ya sekarang ini, yang ditolong dukun beranak Singamane gitu. Nah kalau Bulang, Sangkep Geluh semua itu di mana Bang? Singamane? Memang di Singamane sudah pada meninggal ya. Sudah pada Ya. meninggal, Bulang di Singamane, dikuburkan juga di Singamane, dan nenek Biring juga di Singamane. Itu kalau dari mama ya. Tapi kalau dari bapak, nah memang mama saya lahir di Kabanjahit, tapi kalau bapak sudah lahir di Medan gitu ya, karena nenek Bulangku pun sudah lahir di daerah Sukamulia, Deli Serdang gitu ya. Tapi nini opung saya yang dari Sarinembah. Jadi kalau ya, nah seperti itu. Nah, jadi masa SD itu di mana Bang? Di Langkat ya? Ya, saya Selayakkan. SD, SMP, SMA semua di Langkat. Jadi kalau SD itu di Desa Selayang, tapi SMP saya bersekolah di Binjai dan SMA juga di Binjai. Jadi karo jahe ya? Ya, jadi Karojai. Jadi saya punya riwayat di Deli Serdang, lalu punya riwayat di Karogugung, dan juga punya riwayat di Karolangkat. Jadi di 3 wilayah ini saya dekat sekali. Apa yang paling membekas di 3 wilayah budaya itu Bang? Kira-kira kesana apa yang katakanlah biasanya orang itu kan ada yang namanya golden age ya, usia emas, pembentukan dia menuju remaja. Ketika remaja dia semakin membentuk dirinya lagi dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada pengalaman yang menarik atau berkesan dan membentuk Abang hingga hari ini Bang? Dari pengalaman tinggal di 3 wilayah itu? Ya, ya senang ya. Saya termasuk orang yang sangat suka dan bangga sekali menyebutkan diri sebagai orang Karo. Nah, dan di 3 wilayah ini orang Karo itu semuanya citranya positif. Nah, gitu ya. Seperti kalau saya kalau saya ke rumah kakek dari bapak kan, Nini Bulang sudah tinggal di Medan sejak dari dia pemuda, sudah di Medan Baru. Jadi kita ketemu nih dengan orang-orang Karo Medan, dan semua positif. Kekeluargaan kita kan memang sangat-sangat dekat dan hangat gitu ya. Nah, kekerabatan kita, lalu setiap tahun hampir 2 tahun sekali kami nangkeng ke Singamane. Nah, saya masih mengingat masa kecil saya di Singamane. Saya mandi sambil lompat-lompat ke parit antara rumah sekolah SD Singamane ke Simpang Singamane. Itu saya masih mengenang. Oh, dulu di sini saya sering mandi lompat dengan teman-teman semua waktu masa kecil. Jadi itu yang saya ingat gitu ya, begitu indahnya Karo itu, bukan hanya dari sisi alamnya, tapi dari sisi kekerabatan yang menurut saya tidak ada tandingannya gitu ya, di dunia atau di mana pernah saya berada. Seperti itu. Ya. Itu menjadikan memori yang indah ya Bang ya? Bagaimana alamnya yang baik, manusianya yang hangat, saling bergotong royong. Nah, kemudian SMA tamatnya di mana Bang? Saya tamat di SMA Ahmad Yani di Binjai. Ini SMA perguruan tinggi umumnya masyarakat Chinese, dari keturunan Chinese yang sekolah sana. Nah, setelah tamat SMA itu bagaimana? Artinya kan di SMA itu bisa dikatakan sudah mulai remaja beranjak dewasa itu Bang ya? Nah itu bagaimana perjalanannya di situ Bang? Karena saya dengar nih Bang ya, Abang juga katanya sempat menjadi anggota DPRD Kota Batam. Tapi sebelum sampai ke situ tamat SMA-nya gimana Pak? Iya,
Jadi saya tamat SMA itu apa namanya ya, berkesempatan mengikuti tes penerimaan calon pandita di GBKP. Nah, jadi tamat SMA saya nggak kemana-mana, akhirnya ikuti tes penerimaan pendeta di GBKP. Nah, puji Tuhan saya lulus menjadi calon mahasiswa utusan GBKP. Kalau dulu berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu memang yang sekolah pendeta itu memang sudah diutus oleh gereja, sehingga kalau tamat langsung bertugas gitu ya. Jadi ya masa tamat SMA saya sebagai mahasiswa di STT Abdi Sabda Medan. Nah, di sana saya studi sampai selesai sarjana teologi. Tahun 93 saya selesainya. Nah, apa yang membuat abang jadi pendeta itu bang? Dorongan orang tua kah, lingkungan, atau ada keinginan pribadi memang dari kecil? Seperti apa? Ya, saya cita-cita saya tidak jadi pendeta dari kecil. Cita-cita saya menjadi petani. Jadi saya bilang ke bapak dan ibu, saya mau kuliah di sekolah jurusan Fakultas Pertanian, gitu ya. Nah, saya merasa setiap melihat tumbuhan atau tanaman, saya itu senang sekali di saat melihat tanaman itu bertumbuh, gitu ya, bertumbuh, gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, gitu ya. Nah, tapi orang tua saya kuat sekali meminta, gitu ya, kuat sekali meminta, dan dia bilang inilah yang paling menyenangkan bagi saya apabila kamu mau untuk mengabdi untuk gereja, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk keluarga terutama menjadi pendeta gitu. Nah, saya memang tidak pernah membantah apa keinginan orang tua sepanjang memang apa namanya yang dia minta itu positif dan wajar. Nah, saya bilang oke, saya terima, tapi janji, saya bilang janji selesai saya sekolah teologi, kalian harus kuliahkan saya di jurusan pertanian. Artinya kita sama-sama menang gitu ya. Nah, sebagai anak saya respect, saya hormat sama orang tua saya. Nah, saya dahulukan apa yang dia minta. Nah, tapi setelah itu gitu ya. Nah, dalam hatiku mungkin aku ini kena semacam strategi wewe pangumbat. Tahu kamu wewe pangumbat? Kan gelah rubat gitu kan. Aku mantap. Sekolah pandita kan lebih bisa kamu buat jurusan pertanian gitu. Nah, akhirnya jadi petani di ladang Tuhan, Bang ya? Akhirnya jadi petani di ladang Tuhan. Dan memang mungkin karena ini ya, waktu itu Modramen GBKP menempatkan saya di Desa Naman. Desa Naman itu Kecamatan Namanteran sekarang. Ya. Nah, itu kan petani semua. Itu petani semua, jadi senang juga saya. Aku nggak jadi insinyur pertanian, rupanya ini aku jadi temannya, jadi sahabatnya petani gitu. Jadi lupa studi tentang mengambil jurusan pertanian itu jadinya gitu nih apanya kisahnya. Nah, selama abang menjalani studi menjadi mahasiswa Fakultas Teologi STT Abdi Sabda, itu dari tahun 89 sampai 91 ya, 5 tahun. Cepat juga tamatnya nih Bang. Berarti bukan termasuk mahasiswa abadi ya? Enggak. Apa pengalaman-pengalaman yang menarik Bang selama jadi mahasiswa itu? Katanya Katanya Abang aktivis juga dulu waktu mahasiswa. Ya memang. Jadi waktu mahasiswa saya juga terkejut, teman-teman semua sepakat memilih saya sebagai ketua senat fakultas. Jadi sebagai ketua senat fakultas menjadi sebuah pengalaman yang baru bagi saya. Nah, untuk memimpin organisasi, nah semua para mahasiswa teologi gitu. Lalu ya banyaklah namanya
kita sebagai mahasiswa kan. Tapi ada satu yang paling berkesan yang saya ingat sampai hari ini, memang tidak saya tulis itu di riwayat hidup. Kami dirikan namanya kelompok studi solidaritas masyarakat, mendampingi para buruh pekerja pabrik Jalan Binjai. Waktu itu saya betul-betul merasa sangat-sangat tersentuh gitu ya. Nah, para buruh itu tinggal di satu kamar yang kapasitas tidurnya hanya 4 orang, tapi mereka tinggal hampir 7 ke 8 orang. Jadi tidurnya harus aplusan, gitu. Kalau enggak kamarnya enggak muat, gitu ya. Begitulah kondisi perburuhan Jalan Binjai. Kami organisir dan waktu itu sampai ada ancaman dari berbagai pihak, gitu ya. Nah, sampai nggak berani pulang ke kampus, ke asrama karena mendampingi. Padahal kami hanya mendampingi ya dalam konteks untuk supaya mereka tetap punya spirit untuk bekerja sebagai buruh gitu ya. Tapi orang lain menerjemahkan bahwa seolah-olah kami mengorganisir buruh menjadi tidak lagi tidak lagi menjadi buruh yang baik lah, tanda petik menurut mereka gitu. Nah, itu pengalaman mahasiswa waktu coba-coba melakukan aksi mendampingi masyarakat. Karena menarik juga tuh Bang, jarang-jarang mahasiswa teologi melakukan pendampingan buruh. Iya. Bang, ini kita sambil-sambil ini ya. Ini ada yang komentar ini. Dan menurut saya ini masih konteks dengan cerita kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi ini beliau ini sama kita Purba bertanya nih. Setelah menerima sebagai pelayan Tuhan, kenapa meninggalkan pekerjaan mulia sebagai pelayan di GBKP katanya Pak? Iya. Itu pertanyaannya ya. Ya, memang banyak orang mengira bahwa saya berhenti sebagai pendeta, padahal saya masih pendeta. Saya berhenti itu adalah sebagai pegawai, sebagai personalia. Itu terjadi sejak tahun 2015 sesuai dengan surat keputusan Modraman GBKP. Kenapa saya mengundurkan diri sebagai personalia? Karena di perjalanan hidup kami satu keluarga, kami mengalami musibah yang sangat parah, yaitu istri saya, Nora, Pendeta Dewi Gurki, dia terkena kanker payudara, baru terkena kanker tiroid lagi nih, ini udah bisa keliling nih di bedah, kena lagi di rahim, gitu ya. Jadi membutuhkan biaya sampai melewati 200 jutaan. Nah, untunglah para jemaat dan para penetua di GBKP Pamulang dan Jakarta sekitarnya waktu itu urunan. Kalau mereka tidak menolong kami, kalau mereka tidak menolong Pendeta Dewi, keluarga saya, nggak akan mungkin sanggup saya membiayai perobatannya. Tapi setelah operasi, bahwa penyakit kanker itu kan nggak langsung sembuh. Nah, jadi setiap 6 bulan kita butuh lagi minimal hampir 60 jutaan. Jadi saya sebagai suami nggak tega melihatnya karena udah kurus, kering, udah hitam. Ini jari-jari hitam semua loh, Rik. Udah cepu. Aku berpikir istriku ini nggak akan selamat lagi. Lalu anakku harus mau kuliah, mau mulai kuliah yang paling tua. Nah, aku bilang sama Modraman, bagaimana ini gitu ya, apakah kami bisa dibantu, ditolong. Maka opsinya adalah kolekte ekstra se-GBKP. Jadi nanti dimomokan rekiteken Pendeta Dewi sakit keras makasih pepulung penampata siman kolekte ekstra untuk pertambarna gitu. Kalau sekali oke lah, kalau nanti berkali-kali kan kami jadi beban. Jadi saya bilang sama Modraman GBKP, daripada kami jadi beban, biarlah saya non personalia supaya aku bisa melamar mencari kerja kemana untuk membiayai pengobatannya istri dan juga anak saya yang baru mau kuliah gitu. Akhirnya Modraman juga melihat itu, maka disetujuilah permohonan saya mengundurkan diri sebagai non personalia.
Maka sejak 2014, 15 saya mulai bekerja gitu ya. Nggak tahu juga apa yang mau dikerjakan, Rif. Nggak ngerti juga. Pokoknya Tuhan beri kami jalan supaya aku bisa selamatkan istriku dan sekolahkan anak-anakku tanpa menjadi beban kepada orang. Karena pikiranku waktu itu, kalaupun aku ditempatkan di salah satu runggun, lalu aku khotbah tiap hari ini khotbah gitu ya, lalu setiap khotbah dikasih 500.000 sebagai ucapan syukur kan. Biasanya kalau pendeta kan, bujur pendeta, endak hari pengganti minakdu kan gitu. Dikasih 500.000 tiap hari nggak cukup untuk mengobati. Malah nanti mungkin saja kurang melubar karena kuagam jelme dumna bagi. Nah, tapi itulah mulai 2015 gitu ya. Nah, saya bekerja sampai hari ini dan saya sangat terkejut bagaimana Tuhan memberikan rezeki bahkan melebihi yang saya butuhkan, melebihi yang kami minta. Aku nggak pernah minta juga sebagai seorang pengusaha, gitu ya. Tapi Tuhan kasih rezeki yang luar biasa, dan yang paling luar biasa lagi, Pendeta Dewi sehat, seperti tidak ada penyakitnya hari ini. Nyetir dari Kaban Jahe ke Kidupen, ke Dairi, nyetir sendiri bawa mobil, kakak mana-mana. Padahal dia itu punya riwayat kanker 3. Jadi man bandu kam kerina senina turang yang mungkin menganggap saya kurang rohani, kurang setia terhadap pelayanan di gereja. Ya mohon maaf, ini saya jelaskan beginilah riwayat ceritanya. Kenapa maka saya harus meninggalkan jabatan personalia saya. Harusnya saya dapat pensiun, tapi karena saya mengundurkan diri hampir 20 tahun saya mengabdi, nggak apa-apa, nggak dapat pensiun, nggak apa-apa, saya bilang. Nah, kalau memang Tuhan ada, ya Tuhan pasti akan memberikan rezeki gitu. Gitu kira-kira. Gitu kisahnya. Kita serasa masuk kelas motivasi ini, Bang. Luar biasa. Artinya pelayanan sebagai pendeta tetap, tapi sebagai personalia tidak lagi pendeta ya. Dan memang ada situasi yang membuat kita seperti itu. Dan hikmat Tuhan selalu mendampingi, Bang ya. Amin. Nah, ini aku tadi mau keluar air mataku menceritakannya, tapi ketahan-tahan. Wah, luar biasa. Artinya selalu ada jalan Tuhan. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan nih, Bang. Ini menarik nih. Ini kalimatnya sederhana. Ini dari Sudarto Sitepu. Jadi kai nge ate pendeta enda Nina. Gua nindun jawab tenda, Bang. Jadi kai nge ate pendeta enda Nina. Menjual-jual kali bubu di Sitepu kam karo mergana aku beri karo Sinuraya. Nah, saya hanya mau membuat era baru, mendeklar bahwa pemerintahan dan politik itu harus sama kudusnya dengan mimbar gereja. Jadi saya mau mengatakan bahwa meja kerja Bupati Karo itu harus sama kudusnya dengan mimbar gereja. Karena pemerintahan itu bukan duniawi. Pemerintahan itu adalah hal yang rohani. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, atau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pemerintah itu dari situ. Jadi sudah terlalu jauh selama ini jarak antara rohaniawan yang dianggap hanya mengurus rohani, kan gitu, para birokrat dan para politisi dan para pejabat negara yang dianggap mengurus hal duniawi. Itu nggak benar, gitu ya. Tidak ada pemisahan soal rohani dan duniawi. Nah, jadi mau pendeta, ustadz, kiai, pertua, diaken, itu jabatan keagamaan kita, dan tidak ada yang bisa membatasi tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Kalau tadi Karo baik-baik saja, tidak seperti kondisi sekarang ini, mungkin saya pun tidak terpikir untuk harus ikut. Mari kita bangun Karo menjadi Karo yang berjuang-juang. Bagaimana kira-kira kali bubu tentang dia di gedang penjelasan dah bagi kira-kira. Ya.
Ya, dalam istilah Karo kan juga ada itu. Kula ras pertendin Nina. Jasmani dan rohani itu memang ya tadi penjelasannya cukup baik ya, Bang. Bang, tapi saya ini ada 2 poin yang sudah saya tangkap nih, Bang. Ya. Pertama sebagai rohaniawan. Yang kedua, ternyata dari pengalaman-pengalaman Abang sebelumnya ketika mahasiswa, dan saya lihat ini juga pernah menjadi Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Ya, juga pernah menjadi pendiri NGO Lembaga HAM, ya. Artinya Abang juga sebagai seorang aktivis ya. Boleh kita bilang begitu ya, rohaniawan yang aktivis. Iya. Memang dari sejak mahasiswa saya tumbuh menjadi seorang aktivis ya. Tadi jadi ketua senat mahasiswa, mendirikan kelompok studi solidaritas kepada masyarakat. Saya juga aktif dulu di KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu di Karo, dan di Batam saya ditugaskan sebagai direktur untuk advokasi masyarakat miskin dan buruh di Kota Batam. Nah, sehingga saya harus bertanggung jawab terhadap benarnya demo atau tuntutan para buruh di Batam dan melakukan advokasi terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan buruh di Kota Batam. Nah, dari pengalaman itu, saya menjadi intens berkomunikasi dengan Bang almarhum Muhtar Papahan. Nah, setelah saya selesai di Batam, dia bilang, Ruth, yuk sama-sama kita bangun pelayanan pendampingan untuk buruh di Jakarta. Kamu menjadi salah satu ketua DPP SBSI gitu. Wah, dengan senang hati Bang. Yuk, waktu dia bilang gitu, bagi singalo ikokap daging kue kerina, tulan-tulan kue kerina. Wah, aku berada di tempat yang tepat. Begitu kira-kira. Iya. Tetap dalam misi pelayanan juga, Bang ya. Berarti pendetanya tetap jalan juga ya. Ya tetap, ya kan, tapi saya tetap sebagai aktivis buruh. Sampai dulu kita dirikan koran buruh, jadi koran buruh itu kita yang dirikan, gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi tadi poin Bang terkait bagaimana pengalaman ya dengan istri tercinta, kemudian Abang mulai berbisnis. Berarti selain rohaniawan, aktivis juga pebisnis. Boleh cerita sedikit Bang? Gimana ceritanya Abang berbisnis, mulai membangun usaha itu seperti apa? Ya, ya memang saya juga akhirnya sadar waktu dikomentari gini ya, waktu dalam rencana maju Pilkada Karo ini bilang, Abang dulu aktivis ya, iya. Nah, Abang rohaniawan, iya. Sekarang Abang pebisnis, iya. Dalam hatiku, iya, aku udah di 3 tempat gitu ya. Jadi bisnis ini kisah saya sangat apa namanya ya sebenarnya bisa dibilang ya tragis atau gimana gitu ya. Nah, demi untuk mendapatkan biaya, saya menerima apa saja yang bisa dikerjakan dan menghasilkan. Pertama yang saya terima adalah memfoto villa di Bali. Jadi villa-villa di Bali itu waktu tahun 2014 itu belum seperti ini pola pemasarannya gitu ya. Dulu villa-villa di Bali itu dibuat fotonya dan mereka upload di website gitu ya. Lalu mereka bilang, Pak Rudi kayaknya bagus nih untuk memfoto. Boleh nggak foto villa ini? Oke, saya foto gitu ya. Karena memang saya pikir apa susahnya memfoto kan gitu. Saya belajar tentang angel, saya belajar tentang pencahayaan, saya belajar cepat, saya baca tutorial, akhirnya saya foto. Hampir ada 50 foto villa, 50 villa yang saya foto. Baru setelah itu tiba-tiba ada kebutuhan harus ke Labuan Bajo untuk melakukan mediasi terhadap ada konflik di Labuan Bajo. Nah, saya ke sana, tapi memang awalnya bukan mediasi, tapi saya minta saya lakukan due diligence dulu gitu. Nanti terlalu muluk-muluk kalau melakukan mediasi terhadap problem kan gitu. Nah, itulah awalnya saya ke Labuan Bajo.
mediasi terhadap ada perselisihan paham di sana. Nah, puji Tuhan selesai. Di kap dugel-gele pe merunggu ini bas perpulungan mau di di gedung dewan kan juga kerja kita terus melakukan rapat dengar pendapat apa gitu kan. Nah, jadi buat saya nggak sesuatu yang asing pekerjaan itu. Selesai. Nah, waktu itu yang bermasalah itu salah satu adalah warga negara Australia. Nah, baru dia bilang, wah, thank you very much Rudy. Gitu ya, dia bilang terima kasih. Lalu dia sampaikan ke teman-temannya, don't worry, if you have problem in Labuan Bajo, we have friend Rudy. Dia bilang gitu kan. Nah, datang lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu, yang harus saya selesaikan. Ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini gitu. Nah, disitulah mulai berdatangan rezeki dari Tuhan, sehingga ada usaha tur dari kapal yang satu ke kapal yang dua ke kapal yang tiga. Nah, semuanya oleh karena ya modal kepercayaan saja dari teman-teman semuanya. Nah, ya puji Tuhan sampai sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan memberi sampai apa yang nggak pernah saya minta juga gitu. Nah, Tuhan kasih. Jadi bisnisnya wisata ya, Bang ya? Ya, kita bisnis transportasi dan jasa pariwisata. Nah, untuk laut dan darat, gitu ya, untuk laut dan darat, gitu. Di Labuan Bajo. Nah, di NTT ya? Di NTT, tapi pusat kantor operasional dan marketing kita berada di Bali, gitu. Jadi, manbandu kam krina kubali res Labuan Bajo bagi Pak. Nipe beringeda. Ya, gitu. Jadi ini udah paripurna sekali Pak Pendeta kita ini, rohaniawan, aktivis, juga seorang pengusaha yang saya kira semua skill itu saling terhubung, Pendeta ya. Bagaimana Bang Rudy mampu mendamaikan orang yang bermasalah, kemudian dari pengalaman hidup, nilai-nilai perjuangan itu dikonkretkan dalam tindakan nyata, ya. Ini seperti kata salah satu penonton kita ini, Bang Eli Astina, mantap Pendeta, melayani Tuhan tidak terbatas di rumah ibadah saja. Iya, memang. Iya, semua kita ini kan pelayan Tuhan. Petani itu pelayan Tuhan. Nah, polisi itu pelayan Tuhan, gitu ya. Politikus itu pelayan Tuhan, gitu ya. Nah, sampai pejabat pemerintah, kepala dinas, bupati itu pelayan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kepercayaan yang Tuhan beri, gitu. Nah, ada satu ini lagi, Bang. Pengalaman Abang di bidang politik ini, saya baca profilnya ini pernah menjadi anggota DPRD Kota Batam. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Itu ada kisah yang unik. Itu lucu sebenarnya, gitu ya. Kenapa maka lucu? Karena pada saat saya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Batam itu, saya tidak terdaftar sebagai pemilih. itu faktanya, gitu ya. Nah, waktu itu saya posisi saya adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Nah, karena posisi saya sebagai Ketua Umum, saya bilang ke semua partai politik bahwa saya nggak bisa ikut politik kecuali saya berhenti, gitu. Nah, akhirnya teman-teman semua bilang, Pak Pendeta, tolonglah, kita perlu nih orang yang muda dan semangat, gitu ya, untuk ada di DPRD Kota Batam dan Kristen, gitu. Nah, kami sama Pendeta Dewi itu hanya punya harta, tahu, sepeda motor Honda Bebek Suzuki Shogun. Itu pun bantuan dari Bupati Sinar Perangin-Angin. Datang dia berkunjung ke Batam, ja Pendeta Dewi, katanya gitu. Iya, mereka noto kenaku, katanya. Datang dia, Pendeta, sepeda motor ndu Suzuki Shogun. Itulah cobaan harta, kami pikirin. Lalu ku bilang, kami nggak punya apa-apa, aku untuk maju jadi anggota dewan dan nggak punya partai.
Aku bukan anggota partai gitu, Rin. Tapi tokoh-tokoh Kristen di Batam itu bersatu. Yang penting Bapak bersedia, kami yang cari partainya. Nah, pokoknya Bapak mau, siap. Oh, kalau memang begitu, kalau memang itu untuk kepentingan kita semua, ya oke. Masih hidup orangnya itu. Anggota DPD RI, Bapak Jasarmen Purba. Mudah-mudahan dia tonton video ini, gitu ya, biar dia dengar. Karena dialah saya jadi anggota DPRD Batam, Bapak Jasarmen Purba, Sintua GKPS, gitu ya. Nah, mudah-mudahan masih sempat dia dengar video ini, gitu. Begitulah, jadi ya apa namanya ya, nggak pernah saya terpikir menjadi anggota dewan di Batam, nggak pernah terpikir. Tapi ya ceritanya begitu. Nah, waktu ikut pemilihan ya menang gitu. Nah, bukan seperti isu sekarang ini, jadi anggota dewan itu harus ya, belanja sampai 10.000, errornya 5.000 gitu kan. Nggak ada cerita itu dulu itu. Nggak ada cerita seperti itu. Artinya kampanye no money politik ini sudah pernah diuji sama Pendeta Rudi sendiri ya? Sudah pernah diuji, dialami, dan dibuktikan ya? Ya. Saya murni tidak ada pakai money politik. Nah, ini ada satu, ini sepertinya bagian dari kisah Bang Rudi Milala nih, dari Purnama Kaban. Mujiah Pendeta pernah menulis lagu dengan almarhum Fajar Alam MTH. Ya. Nulis lagu apa? Iya. Iya. Waktu mahasiswa sekolah teologi dulu, saya tulis lagu dengan judul Ojahwe. Nah, saya nggak tahu rupanya lagu itu sampai sekarang sepertinya dibuat menjadi semacam lagu wajib mahasiswa Karo yang studi di STT Abdi Sabda Medan. Sampai sekarang lagu Ojahwe itu gitu ya. Lama mereka nggak tahu siapa penciptanya. Jadi waktu itu saya tulis, lalu sudah ada teks, saya panggil sahabat saya almarhum Fajar Alam Kaban, Pendeta Fajar Alam Kaban, dulu masih mahasiswa ya. Bilang, nak coba bagi kendu coba, ada di kuban lagu, niku. Gua ada gaya, ni nak, oke. Kundekan, dua anak kami ngedekan ca. Nah, lama-lama jadi populer, gitu. Jadi seperti itulah lagu Ojahwe. Nanti kita nyanyikan, jangan malam ini. Kita atur waktunya. Ini kalau semua diborong sama pendeta, kami dapat apa lagi nih? Aktivis, pengusaha, penulis lagu lagi. Nggak, tapi kan hanya lagu untuk lagu rohani. Siap. Nah, ini mungkin kita sedikit bicara hal yang strategis, Bang Rudi. Sedikit saja nanti, ya, karena saya tahu ini di pengalaman dan di konsep Pendeta Rudi sendiri ini sudah sangat banyak dan sangat padat. Tapi karena waktu kita terbatas, saya minta dipersingkat aja nanti, Bang ya. Ini ada pertanyaan, mohon dijelaskan sedikit langkah-langkah apa nantinya dilakukan jika terpilih terkait penanganan judi, narkoba, dan korupsi di Tanah Karo. Nah, ini kita kasih sedikit yang sedap-sedap nih. Langkah-langkah apa ya? Yang pertama gitu ya, kalau mau membasmi judi, narkoba, prostitusi, dan korupsi di Karo, yang pertama bupatinya jangan ikut korupsi. Bupatinya jangan mau menerima uang dari yang namanya judi. Gitu ya. Kalau bupatinya dulu tidak mau melakukan itu, maka akan gampang bagi seorang bupati, gitu ya, untuk mengajak. Nah, pimpinan muspika namanya. Di Karo itu ada muspika. Nah, musyawarah pimpinan kabupaten, di situ ada ketua DPRD, ada ketua Kajari, gitu ya, ada ketua pengadilan, nah, dan ada Kapolres, ada Dandim, dan di sana juga ada komandan batalion, gitu ya.
jadilah contoh, gitu ya, jadilah contoh. Nah, jadi pemimpin harus jadi contoh. Nah, tapi kalau Anda atau kita atau saya sebagai bupati dan melakukan itu, menerima uang dari itu, gitu ya, wah ini sulit. Ini pasti akan sulit. Tapi kalau tidak, sangat gampang, mulai dari sana. Lalu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan benar, no korupsi, itu nggak ada investasi yang perlu dikeluarkan untuk itu. Nah, dan tidak ada sulitnya. Nah, apa sulitnya? Kalau bupatinya tidak korupsi, kepala dinasnya pun nggak berani. Ya. Tapi kalau dari pimpinannya juga memberi contoh, pasti bawah juga ikut. Gitu. Nah, saya jamin garanti tidak akan ada jual beli jabatan apapun dalam struktur kepemimpinan Karo. Nah, jangan pula jadi kepala dinas harus nyetor, jadi kepala SD harus nyetor. Saya garanti itu tidak ada, gitu ya. Dan Karo akan sehat. Nah, APBD jangan disentuh. Karena sebelum pun jadi bupati, saya pintar untuk mencari uang. Sebelum pun jadi bupati, Tuhan sudah kasih rezeki berlimpah. Nah, ngapain lagi ganggu-ganggu itu APBD? Nah, masa sebagai seorang kepala daerah nggak punya kreativitas untuk menciptakan bisnis atau apa yang bisa menghasilkan uang? Kenapa mesti harus mengutak-atik APBD? Gitu ya. Dan saya pernah menyampaikan itu kepada tim calon wakil bupati, gitu ya. Karena kan sekarang kita lagi berusaha nih untuk jadi calon. Nah, bicara juga dengan calon. Mau nggak kita pasangan, tapi janji dari sekarang APBD Karo jangan diganggu. Kalau kita butuh uang, jangan dari situ. Kita ini kan sebelum jadi bupati pun sudah punya uang. Kita ini sebelum jadi bupati pun sudah jadi pengusaha, tahu bagaimana menghasilkan uang. Nah, bagus kalau nanti kita jadi bupati, ya kita pikirkan apa bisnis yang baik, gitu ya, yang bisa untuk menghasilkan uang tanpa gerogoti APBD ini. Begitu kira-kira jawaban saya buat yang bertanya tadi. Jadi seperti filosofi ikan, Bang ya, jangan busuk di kepala, busuklah ke ekor. Maka kepala tidak boleh busuk ya. Iya. Kalau bukan ya begitu. Ya ini dari pemimpinnya ya. Iya, saya harus konsisten seperti yang saya sampaikan kemarin. Karo hari ini adalah akibat krisis kepemimpinan yang parah. Mungkin kalau saya ngomong begitu, para pemimpinnya tersinggung kan. Nah, ya tapi apa boleh buat? Saya bukan mau cari musuh di Karo, tapi hanya saya menyampaikan apa yang saya pahami. Gitu ya, sentabi kelaku. Mohon maaf Adilit si tersinggung dengan apa namanya pernyataan saya ini gitu ya. Tapi itu yang saya lihat gitu. Ini tadi karena Abang sudah menyinggung soal wakil. Ini kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Apa itu? Nah, siapa wakil Ndu tadi, pendeta katanya? Ya. Mungkin begini, jangan saya jawab dulu sekarang. Mungkin di sesi berikut ya. Besok malam atau lusa malam kita akan buka siapa wakil kita gitu ya. Iya. Baik, Nande Bapak, turang sinina, mami mama bibi bengkila teman meriah hijab peka meringan. Jadi diskusi kita berngenda ngasa jam siwah berngi. Jadi terkait pertanyaan-pertanyaan dulu tadi beberapa sudah kita sampaikan dan ada beberapa pertanyaan juga mengenai program. Jadi barangkali mungkin Bang untuk diskusi selanjutnya kita bisa buat topik program ya. Karena dari semalam juga kita belum begitu eksplor untuk cerita program. Malam ini tentu kita bisa dapat kesimpulan bahwa seorang Rudi Sembiring Milala, ya, anak Singgamanik, tubuh Singgamanik, ya, dalam perjalanan hidupnya, kemudian seperti kita dengarkan tadi banyak kisah naik turun, ya, pasang surut kehidupan, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa beliau ini seorang rohaniawan, ya, tapi juga seorang aktivis juga, ya, seorang pencipta lagu juga.
Jadi mudah-mudahan ke depan kita lihat beliau akan menjadi pemimpin yang bersih seperti yang disampaikan tadi, bahwa semua dimulai dari kebersihan dari pemimpin. Tapi ini ada beberapa ini Bang menyambung yang mungkin menerima atau memberi feedback dari statement Kam tadi. Ini katanya dari Ramli Aziz, ya, mana tadi? Nah, ini banyak sekali yang berkomentar. Nanti mungkin bisa kamu lihat juga nanti ulangannya Bang. Dia mengutip statement Kam tadi. Dan ini nyambung soal bagaimana kenapa pendeta mencalonkan diri sebagai bupati. Kata Ramli Aziz begini, kalau tadi Karo baik-baik saja, saya tidak akan tertarik untuk datang ke Karo dan menjalankan gerakan Karo Mujua-Jua. Dia ini kutip statement kami ini. Dan dia bilang, memang begitu. Terima kasih pendeta telah mau memenuhi panggilan Karo. Wah, ini saya merinding membaca ini. Oke, baik Bapak Ibu, teman meriah Turang Senina, kita 4 menit lagi menuju pukul 9. Tentu banyak pertanyaan, banyak ingin disampaikan, kita sampaikan kepada Pendeta Rudi. Tapi waktu pula lah yang membatasi kita. Nanti diskusi ini secara serial akan kita lakukan. Besok kita lakukan. Lusa juga nanti akan kita lakukan dengan topik-topik yang berbeda. Malam ini memang topiknya kita bicara tentang kisah yang kita tahu. Kisah ini tentu kalau kita uraikan semua bisa 2 hari 2 malam Bang ya. Bisa panjang. Tapi poin-poinnya kita bisa dapat bahwa dari sisi personal sebagai individu, kita tahu bahwa Pendeta Rudi ini memang memang sosok yang betul-betul sudah digodok oleh kehidupan, ya, naik turun kehidupan pasang surut sudah beliau lalui. Dan kita berharap diskusi kita malam ini bisa memberi tambahan wawasan, tambahan informasi kepada kita semua terkait siapa sosok Pendeta Rudi Sembiring Milala. Dan setelah ini kami berharap juga kalau Bapak Ibu, teman meriah IJP Kameringan boleh membagikan video ini ke sanak saudara. Mungkin Bapak Ibu juga ingin membagikan informasi ini kepada kenalan, saudara, Sangkep Gelung, Dokrina. Boleh dibagi linknya kepada mereka agar kita sama-sama mengenali siapa sosok pemimpin yang akan kita pilih ke depan, agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan mengelola Kabupaten Karo 5 tahun ke depan. Nah, kepada Bapak Pendeta Rudi Sembiring Milala, ya, sebagai penutup diskusi kita malam ini, mungkin bisa disampaikan closing statement atau pernyataan penutup terkait tentang topik kisah Pendeta Rudi Sembiring Milala. Silakan. Ya, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi sebuah prinsip dalam hidup saya, yaitu lakukanlah selalu yang baik. Karena sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan yang lain. Dan yang baik itu dekat sekali dengan prestasi. Jadi lakukan selalu yang baik dan capailah prestasi. Saya sangat yakin Tuhan Allah yang Maha Kuasa sangat suka dengan kebaikan dan prestasi. Nah, oleh karena itu, apapun status kita, apakah kita ada seorang petani, gitu ya, apakah kita studi di mana, mungkin di tempat-tempat yang tidak bergengsi, misalnya, ini buat para pelajar dan mahasiswa, jangan berkecil hati, jangan hilang harapan, gitu ya. Nah, lakukan yang baik, capai prestasi. Nah, saya yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, ya kan, berkah, rahmat yang luar biasa kepada orang yang seperti itu. Itu pengalaman hidup saya yang saya mau sampaikan. Ini juga yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Bagaimana kuakab? Bujur sujud aman badakrina. Bujur pendeta. Ya, bujur juga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan diskusi kita malam ini, dan ini beberapa langsung merespon, telah membagikan video ini kepada sanak keluarga, bujur, bagi kendu.
Maka jumpakah kita pagi? Mau bagikan pendeta? Ya, ya, besok malam lagi pagi, ya. Ya, besok nanti akan kita share lagi undangannya kepada Bapak Ibu Ya. sekalian. Dan selamat malam, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kembali lagi, enda rirang gumpari, enda rirang ruah-ruah. Sirang gia kita gundari, gelah sirang mejuah-juah. Karo mejuah-juah. Ya, berjuah, ya, berjuah.